Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifani Putri Ajani Lubis dari kelas BICSR dengan NIM 250222026 dan dosen pengampu yaitu Pak Albert. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang konten komunikasi digital. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini saya tuh akan menjelaskan nih, ada 8 materi yang akan saya jelaskan. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu tentang komunikasi, jaringan, perangkat lunak komunikasi, jaringan komunikasi. Baru itu ada standar dan protokol komunikasi jaringan, ada media transmisi kabel dan nirkabel, terus ada jaringan rumah dan juga perangkat komunikasi. Nah, kita langsung aja ke slide penjelasannya. Oke, next kita di slide ini itu ada tentang komunikasi digital. Apa sih itu komunikasi digital? Komunikasi digital adalah proses yang dimana itu melibatkan 2 ataupun lebih komputer untuk mengirim, menerima, ataupun berbagi informasi data kepada orang lain. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya yaitu jaringan. Apa sih itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang dimana itu terhubung. Itu dia terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan juga media transmisi untuk berbagi informasi dan juga data. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu ada LIAN. Apa sih itu LIAN? LIAN itu singkatan dari Local Area Network atau disebut yaitu jaringan lokal. Nah, apa sih itu LIAN atau LAN? Jadi LAN ini itu adalah jaringan yang dimana tuh dia mencakup di ruangan saja gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada WLAN atau kalau kepanjangannya itu Wireless Local Area Network. Pasti teman-teman bertanya sih, apa sih itu gitu kan. Nah, WLAN itu yaitu jaringan itu yang dimana dia itu menghubungkan komputer ataupun perangkat di ruangan. Dia tuh kayak menggunakan kabel dan juga nirkabel. Itulah dia dari si WLAN. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu tuh apa sih yang dimaksud dengan MAN gitu kan, MIAN, atau kalau kepanjangannya itu Metropolitan Area Network, atau kalau misalnya disebut itu jaringan lokal tapi dia yang luas gitu. Nah, itu maksudnya itu gimana? Maksudnya itu ya kayak jaringan komputer yang dimana dia tuh menghubungkan beberapa LAN itu menjadi satu gitu. Itulah dari maksud si MAN tadi tuh gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu ada WAN atau kalau kepanjangannya itu Wide Area Network atau dibilang jaringan dunia. Nah, jadi jaringan komputer ini tuh dia tuh menghubungkan tuh suatu jaringan itu ke wilayah ataupun satu negara dengan negara yang lain gitu. Jadi jaringannya tuh luas karena kan dia jaringan yang mendunia gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada PAN atau Personal Area Network. Apa sih itu gitu kan? Nah, jadi di PAN ini tuh itu ada jaringan yang dimana jaringan nirkabel dan kabelnya itu dia kayak mencakup area itu yang sangat kecil. Dia seperti kayak sekitar tubuh seseorang lah gitu. Dia enggak yang mencakup begitu luas, enggak kayak si WAN tadi gitu yang jaringannya mendunia, tapi ini hanya sekitarnya saja gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada yang namanya tuh perangkat lunak komunikasi. Nah, perangkat lunak komunikasi itu apa? Perangkat lunak komunikasi itu adalah yang dimana aplikasi ataupun programnya itu yang dirancang itu untuk meneruskan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, contohnya tuh kayak ada Zoom. Zoom itu tuh perangkat lunak komunikasi. Jadi kita melalui media Zoom itu kita bisa berkomunikasi gitu melalui via online gitu. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh dijelaskan apa sih itu standar dan protokol jaringan pada jaringan komunikasi gitu kan. Nah,
aturan atau pedomannya tuh supaya kita tuh kayak bersama itu kayak memungkinkan perangkat yang dimana tuh perangkat itu berbeda, tetapi gimana sih caranya supaya perangkat itu tuh bisa saling berkomunikasi secara efisiensi dan juga teratur. Nah, itulah jadi dari standar dan juga protokol jaringan komunikasi. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu ada terbagi menjadi empat macam dari standar dan aturan protokol komunikasi jaringan. Apa aja itu? Nah, itu yang pertama ada TPC atau IP. Atau ini tuh kayak yang dibilang apa sih itu maksudnya gitu kan. Nah, itu yang dimana standar utama internet itu untuk memastikan memastikan pengiriman datanya itu handal gitu, kayak memang betul pengirimannya tuh handal apa enggak gitu kan. Nah, yang kedua itu ada HTTP. Nah, itu HTTP itu seperti kayak kita tuh mentransfer dalam via website. Kayak misalnya ada tuh di Chrome kan HTTPS bla 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 gitu namanya kan. Nah, itulah dia, kita melalui transfernya tuh melalui media halaman web. Nah, yang ketiga yaitu ada FTP atau dia itu mentransfer dalam bentuk file yang biasa kayak dokumen, BTP, terus dalam media, pokoknya media dalam file lah kita mengirimnya gitu. Nah, terus yang keempat ini ada UDP. Apa sih itu UDP? UDP itu adalah kita tuh mau komunikasi tuh cepat gitu tanpa ada jaminan pengiriman. Misalnya kayak kita streaming YouTube, TikTok atau live TikTok ataupun game gitu. Nah, itulah dari si UDP gitu. Nah, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada yang namanya jalur komunikasi. Jalur komunikasi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada resource. Resource itu adalah pihak yang dimana tuh membuat pesan dalam berbentuk digital. Nah, yang kedua yaitu ada message. Message ini itu adalah yang dimana kita tuh isian pesan yang berupa digital. Nah, yang ketiga yaitu ada sender device. Sender device ini itu apa? Itu yaitu perangkat yang dimana kita menggunakannya itu untuk mengirim pesan. Nah, yang keempat yaitu ada encoder. Encoder ini itu kayak mengubah pesan itu menjadi sinyal digital. Nah, yang kelima itu ada network. Network itu jaringan yang dimana tuh mengirim dalam data itu dalam bentuk kayak internet, wifi ataupun seluler. Nah, yang keenam itu ada transmission medium. Itu adalah media yang dimana kita tuh menghantarkan daya dalam berbentuk kabel ataupun sinyal. Nah, yang ketujuh itu ada receiver device atau dia tuh perangkat yang dimana dia menerima data. Nah, yang terakhir ini ada decoder, yaitu dia mengubah sinyal digital itu menjadi pesan yang mudah kita pahamin. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada yang namanya tuh perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi itu apa? Perangkat komunikasi itu adalah perangkat yang dimana itu mengirim atau menerima data dalam bentuknya tuh jaringan. Nah, apa aja tuh contohnya? Contohnya tuh ada modem, ada wireless access point, ada router, ada network card, dan juga hub atau switch. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya modem. Apa sih itu modem? Modem itu dia kayak perangkat yang dimana tuh fungsinya itu untuk mengubah sinyal yang bentuknya tuh digital itu menjadi sinyal analog gitu kan, sehingga kita tuh bisa mengirim data itu melalui jaringan telekomunikasi seperti internet. Nah, oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada WAP atau wireless access point. Apa itu wireless access point? Wireless access point itu adalah sebuah protokol itu yang dimana kita gunakannya itu untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel, PDA atau personal digital access. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada router. Apa itu router? Router itu adalah perangkat jaringan yang dimana tuh dia berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau komputer dan perangkat lainnya ke internet ataupun jaringan lokal. Nah, di slide ini tuh
ada network atau NIC. Apa itu network atau NIC? Itu perangkat keras yang dimana kita itu menggunakannya itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini tuh ada hub atau switch. Itu tuh dia ada dua jenis perangkat yang dimana itu digunakan untuk menghubungkan ke perangkat komputer ke jaringan. Oke, di slide ini itu ada hub. Disinilah kita lihat perbedaannya antara hub dan juga switch. Apa sih itu bedanya? Nah, kalau hub itu dia tuh perangkat jaringan yang sederhana. Dia tuh yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke jaringan. Nah, sedangkan si switch ini itu menerima sinyal ataupun data dari suatu perangkat dan dia tuh mengirim hanya ke perangkat yang dia tuju aja, bukan kayak si hub tadi. Itulah dia perbedaannya antara hub dan juga switch. Nah, kita next ke slide ini. Nah, di slide ini tuh apa sih itu jaringan rumah gitu kan. Nah, jaringan rumah atau dibilang home network itu adalah jaringan komputer yang dimana dia tuh digunakan di lingkungan rumah untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, handphone, ataupun perangkat pintar lainnya. Nah, jadi dia ini saling berhubung untuk berkomunikasi, berbagi data, dan juga mengakses internet secara bersamaan. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu dijelaskan gitu kan. Apa sih itu media transmisi? Terus di media transmisi itu terbagi menjadi dua. Apa aja sih itu? Nah, jadi media transmisi itu adalah jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, bedanya apa dengan transmisi fisik ataupun yang kabel dan tidak kabel atau wireless. Nah, jadi bedanya gini ya. Kalau di kabel itu dia tuh contohnya tuh ada WiSPAD kabel, coax kabel, dan juga fiber optic kabel. Nah, sedangkan yang di transmisi atau nirkabel ini dia tuh kayak contohnya ada infrared, terus wifi, kalau radio, microverse ataupun satelit. Nah, jadi disitulah dia perbedaan transmisinya itu apa dari keduanya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini itu dia mengenai physical transmission media. Apa sih physical transmission media? Physical transmission media ini adalah yang dimana media transmisi yang berwujud fisik yang digunakan untuk mengirim sinyal komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, jadi media ini tuh kayak dapat berupa kawat, kabel, ataupun bahan fisik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, contohnya itu ada kayak ini, kita bisa lihat nih contoh dari dua perbedaan tadi tuh. Nah, di sini tuh ada WiSPAD kabel. Itu contohnya tuh ada kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin. Nah, contoh dari cycloid kabel ini dia tuh kayak ada nih kabel dengan lapisan pelindung untuk mengurangi penggunaan sinyal. Nah, yang ketiga ini ada contohnya yaitu fiber optic kabel. Dia tuh kayak menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Oke, next di slide ini tuh mengenai materi transmisi media nirkabel. Apa itu? Itu kayak proses pengiriman data ataupun informasi tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi dia itu melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro ataupun infrasmerah merah. Nah, jadi di sini nih ada tadi contohnya. Ini contoh yang sebelumnya saya tadi jelaskan. Itu ada wifi. Wifi itu kayak menghubungkan perangkat ke internet tanpa adanya kabel. Terus yang kedua itu ada Bluetooth. Bluetooth itu kayak menghubungkan perangkat jarak dekat, misalnya kayak handset ataupun HP. Nah, yang ketiga itu ada jaringan seluler, yaitu dia digunakan pada telepon genggam untuk komunikasi ataupun data suara. Nah, yang terakhir itu ada satelit, yang dimana itu digunakan untuk siaran TV, GPS ataupun komunikasi jarak jauh. Nah, jadi dapat disimpulkan dari materi yang saya jelaskan ini bahwasannya komunikasi digital ini itu saling terhubung dalam jaringan internet dan juga media transmisi untuk kita berbagi informasi, data, dan juga hal lainnya. Sekian pemaparan materi kelima dari saya. Terima kasih.